Sejarah perkembangan atom. Menurut John Dalton, atom merupakan unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom berbentuk bola pejal. Dalton menemukan bahwa atom itu tiny indivisible, artinya kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian J.J. Thomson. Thomson menemukan elektron melalui percobaan sinar katoda. Atom bermuatan positif dan elektron tersebar di permukaan atom seperti organisme. Robert Millikan melakukan eksperimen yang dikenal dengan tetes minyak. Hasil dari eksperimennya, Robert Millikan menemukan besarnya muatan elektron dan massa elektron. Kemudian Rutherford menyampaikan adanya inti atom. Menurut postulatnya, sebagian besar di dalam atom itu adalah ruang kosong. Dan di tengah atom ada nukleus yang secara keseluruhan bermuatan positif yang disebut proton. Kemudian neutron ditemukan oleh James Bradley. Kemudian Niels Bohr. Niels Bohr mampu menjelaskan adanya lintasan elektron pada spektrum atom hidrogen. Tapi beliau tidak dapat menjelaskan lintasan elektron pada atom yang memiliki banyak elektron. Hanya Heisenberg menemukan prinsip ketidakpastian. Jika elektron lebih dari satu, maka posisi elektron itu tidak pasti atau tidak menentu. Nah, ini dalam mengitari inti, elektron tidak memiliki lintasan yang pasti. Kemudian Schrödinger menemukan prinsip probability atau kejadian. Di dalam gambar di samping, warna yang paling gelap menandakan bahwa elektron paling sering berada di posisi tersebut. Semakin gelap, maka kemungkinan adanya elektron semakin besar. Schrödinger yang menuliskan teori atom modern. Kemudian ada istilah non-nuklear model dan nuklear model. Non-nuklear model itu teori atom yang belum ditemukannya inti atom. Kemudian atom-atom berikatan untuk mencapai suatu kestabilan. Contohnya ada ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk melalui transfer elektron tersusun atas logam dan non-logam. Dan harus ada gaya yang mengikat supaya dapat terikat dan kristal ikatan ionik cenderung membentuk kristal ligasi. Sini ada Na yang mentransfer elektronnya ke Cl sehingga lebih stabil. Kemudian ada ikatan kovalen yaitu terbentuk melalui sharing elektron. Ikatan kovalen tersusun atas non-logam dan logam dan harus ada gaya atau energi pembentuknya. Sini atom F kekurangan satu elektronnya. Kemudian antar atom F saling berbagi elektron untuk mencapai suatu kestabilan. Kemudian ada ikatan logam. Tersusun atas logam dan logam. Elektron terluar yang berada di valensi orbital gerak bebas dan mengalami delokalisasi karena tidak diikat kuat oleh inti, sehingga dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Ini merupakan inti dan sini merupakan lautan elektron. Kemudian elektron itu memiliki massa dan memiliki kapasitas panas. Pada ikatan logam, elektron bergerak bebas karena tidak diikat kuat oleh inti. Akibatnya, apabila ada panas, logam dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian adanya arus listrik itu sama dengan menggeser elektron. Penghantar listrik yang baik itu tergantung dari kegasitan elektron. Kemudian ada pecahnya kristal garam saat dimukul. Awalnya susunan muatannya itu selang-seling, plus min, plus min, plus min, plus min. Terus kemudian jika dikenai usaha, maka susunan muatannya akan berubah sehingga positif bertemu dengan positif, negatif dengan negatif, positif dan positif. Akibatnya muatannya saling tolak menolak sehingga kristal menjadi pecah. Berbeda dengan ikatan logam. Ikatan logam memiliki satu muatan. Apabila dipukul, maka strukturnya bergeser dan tidak pecah, cuma bergeser atau bengkok. Ini merupakan muatan logam dan sini lautan elektron sehingga dapat tarik-menarik. Selanjutnya pembentukan senyawa kovalen. Kekuatan atraktifnya harus lebih besar daripada repulsannya sehingga terbentuk ikatan. Apabila kekuatan repulsan lebih besar dari atraktifnya, maka tidak akan terbentuk suatu ikatan. Kemudian elektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan. Lalu contohnya ada molekul HF. Atom F itu lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga pasangan elektronnya lebih tertarik terhadap atom F, sehingga F bermuatan positif dan F bermuatan negatif dan H bermuatan positif. Akibatnya molekul tersebut polar karena ada perbedaan elektronegatifan.
Selanjutnya ada molekul H2. H2 memiliki perbedaan gaya elektron negatifan sama dengan nol, sehingga tidak ada kecenderungan membentuk muatan atau gaya tarik atau tolak saling meniadakan, sehingga molekul tersebut nonpolar. Kemudian ada contoh lagi, yaitu molekul CO2. Ikatan C dan O memiliki perbedaan elektronegatifan, sehingga ikatan C dan O memiliki hubungan dipol. Tetapi karena bentuknya simetris, maka gaya yang dihasilkan saling menandakan, sehingga molekul CO2 menjadi polar. Selanjutnya molekul H2O. Pasangan elektron cenderung tertarik mendekati O, karena O memiliki elektronegatifan yang tinggi daripada H. Di sini terdapat dua pasang elektron bebas pada atom O, sehingga atom O cenderung negatif dan atom H cenderung positif. Akibatnya terjadi perbedaan elektronegatif sehingga molekul H2O polar. Kemudian ada teori atom mekanika kuantum, dimulai dari Max Planck yang merumuskan energi dari suatu cahaya, kemudian dilanjut persamaan Hilbert yang memprediksi panjang gelombang dari sebuah elektron yang berpindah. Perpindahan elektron yang dari energi level ke energi level lain dinamakan eksitasi. Perpindahan elektron yang dari energi level ke kulit tak hingga atau elektron meninggalkan atom dinamakan ionisasi. Kemudian ada energi level yang disebut lintasan elektron, orbit, atau kulit. Elektron mengelilingi inti pada lintasan atau energi level tertentu. Semakin dekat dengan inti, maka energi level semakin rendah. Semakin jauh dari inti, maka energi level semakin tinggi. Kemudian ada perpindahan elektron. Atom dikatakan stabil apabila berada di kulit stasionernya atau kulit aslinya. Apabila elektron tidak di kulit stasionernya, maka elektron akan lepas atau menyerap energi untuk kembali ke kulit stasionernya. Elektron yang berpindah dari energi level tinggi ke energi level rendah akan melepaskan energi. Elektron yang berpindah dari energi level rendah ke energi level tinggi akan menyerap energi. Kemudian ada Albert Einstein yang mengumumkan kesetaraan massa dan energi. Dilanjut dengan Louis de Broglie mengumumkan bahwa materi bergerak seolah-olah seperti gelombang. Dan postulat Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui posisi dan momentum suatu elektron secara bersamaan. Ada postulat Schrödinger yang menggambarkan probabilitas posisi elektron. Kerapatan probabilitas elektron berkurang terhadap jarak dari inti di sepanjang jenis. Semakin jauh jarak elektron dari inti, maka probabilitas semakin rendah. Dan juga elektron yang terlalu dekat dengan inti, maka probabilitas juga rendah. Bisa dilihat dari grafik di samping. Ruangan yang memiliki probabilitas terbesar ditemukannya elektron disebut orbital. Kemudian, sebuah orbital atom ditentukan oleh 3 bilangan kuantum yang menunjukkan ukuran, bentuk, dan orientasi dalam ruang orbital tersebut. Yaitu ada bilangan kuantum utama yang menunjukkan ukuran atau tingkat energi, bilangan kuantum azimut yang menunjukkan bentuk orbital, bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orientasi orbital. Kemudian tambahan lagi yang menunjukkan spin, yaitu bilangan kuantum spin, yaitu spin elektron yang menunjukkan spin elektron dalam suatu orbital. Ketiga ini menunjukkan orbital dalam suatu atom. Kemudian energi level atau sering disebut tingkat energi atom atau kulit. Semakin kecil N, maka semakin rendah tingkat energinya. Dan semakin besar kemungkinan elektron lebih dekat dari inti. Kemudian sublevel. Level atom dibagi menjadi sublevel atau subkulit dengan nilai sebagai berikut. Kemudian orbital, yaitu setiap kombinasi dari bilangan kuantum N, L, dan M menentukan ukuran energi, bentuk, dan orientasi spasial salah satu orbital atom. Kemudian bentuk orbital ada orbital S, orbital P, orbital Z, dan orbital F. Nah ini gambar orbital S, bulatan, dan orbital P demikian, dan orbital D. Nah, kemudian ada gaya elektrostatik, yaitu attraction, tarik-menarik antara nukleus dan elektron, dan repulsion, antara tolak-menolak antara elektron dan elektron atau nukleus dan nukleus. Dan ada efek Upler-Charge, yaitu muatan inti yang lebih tinggi atau lebih banyak proton akan meningkatkan daya tarik inti elektron, dengan demikian menekan energi sublevel dan lintasan semakin kecil. Bisa dilihat dari gambar H plus H atau He plus dan Li 12. Nah ini memiliki elektron yang sama,
Tetapi protonnya berbeda. H memiliki proton 1, He memiliki 2 proton, Li memiliki 3 proton. Akibatnya, yang Li ini tarik-menarik antara elektron dan inti itu kuat karena intinya protonnya itu ada 3, sehingga jarak antara inti dan elektron itu lebih dekat dan lebih stabil, sehingga elektron ini lebih sulit untuk dilepaskan daripada atom H. Kemudian efek shielding, yaitu tolak menolak antara elektron di sublevel yang sama dan atau berada atau berbeda yang dapat menurunkan shielding. Dengan adanya shielding dapat menurunkan tarik-menarik antara inti dan elektron, sehingga elektron mudah lepas dari atom. Kemudian saja ada atom helium. Atom helium memiliki 2 elektron. Nah, ini terjadi tolak menolak sehingga tercipta shielding, sehingga levelnya kurang stabil. Kemudian ada atom Li yang memiliki 3 elektron. Ya, elektron terluar ini tarik-menarik antar inti elektron terluar ini akan terhalangi oleh elektron yang lebih dalam, sehingga elektron lebih mudah untuk dilepaskan. Ini menjadi kurang stabil. Kemudian efek penetrasi. Orbital lebih masuk ke dalam inti karena pengaruh bentuk orbital. Lebih dekat dengan inti, maka gaya tarik antar inti dan elektron semakin besar. Dilihat dari orbital 2p dan 2s, 2s itu lebih stabil dan memiliki energi yang rendah karena ada puncak yang menetrasi, yang lebih masuk dekat dengan inti. Kemudian energi level splitting dipengaruhi oleh efek penetrasi dan efek shielding. Semakin rendah nilai I atau L atau sublevel, semakin banyak elektron yang menembus dan semakin besar daya tariknya. Nah, ini urutannya. S lebih kecil daripada P lebih kecil daripada D lebih kecil daripada F, dan seterusnya. Kemudian aturan Aufbau menyatakan elektron menempati orbital. Orbital dimulai dari energi level, dimulai dari tingkat energi yang terendah, bisa dilihat dari ini. Kemudian larangan Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Kemudian aturan Hund, elektron harus diisi paralel sebagai unpaired terlebih dahulu dalam suatu orbital. Nah, ini harus diisi unpaired terlebih dahulu, tidak boleh seperti yang di atas. Selanjutnya, penulisan bilangan kuantum ada 3, yaitu partial orbital diagram, full electron configuration, dan condensed electron configuration. Bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian ada pengecualian pada unsur Cr dan Cu. Awalnya konfigurasinya yang garis bawahi ini 4s2 dan 3d4. Karena bentuk tersebut kurang stabil, maka diganti dengan 4s1 dan 3d5. Begitu pula dengan Cu ini awalnya 4s2 dan 3d9. Karena bentuk tersebut kurang stabil, maka diganti seperti ini. Terus kategori elektron, yaitu ada inner elektron yang dinyatakan dengan struktur gas mulia. Inner elektron itu elektron yang di dalam sel yang kemudian ada outer elektron yang mempunyai energi level paling tinggi dan paling jauh dari nukleus. Dan juga ada valence elektron, yaitu elektron yang terlibat dalam reaksi kimia. Energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepas 1 mol elektron dari 1 mol atom. Contohnya itu ada M. M menangkap energi, kemudian M melepas energi, sehingga M melepas elektron, sehingga M bermuatan positif. Kemudian M ini menangkap elektron dengan melepas energi, kemudian menjadi M bermuatan negatif. Nah,